Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Supreme, kedua akan mempresentasikan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Next, di mana anggota kelompok 2 kami yaitu ada Mas dan Nursara dengan 3 digit yang terakhir 119, kemudian ada 128, kemudian ada Laura Naili Sabita dengan 3 digit yang terakhir 132, dan saya sendiri akan Scott ROI dengan 3 digit terakhir 145. Kemudian yang terakhir ada Riva Malika dengan 3 digit terakhir 146. Next. Di sini terdapat beberapa materi, yaitu ada sejarah sistem ERP, kemudian ada perkembangan sistem ERP, kemudian ada infrastruktur sistem ERP, dan kemudian ada konsep dan arsitektur ERP, dan yang terakhir ada kenapa sistem ERP dapat menjadi data perusahaan. Next. Bagaimana sih sejarah ERP? Sistem ERP telah ada sejak tahun 1960-an, di mana awalnya hanya berfokus pada sistem komunikasi untuk biaya persediaan. Dan sekarang ini sistem ERP telah banyak mengalami evolusi pergeseran dari pengendalian menjadi seperti X. Adapun ini adalah evaluasi sistem ERP dari masa ke masa. Pada tahun 1960, peran sistem ERP hanya pada area fungsional sebagai pengendali inventory dan produksi saja, yang dikenal dengan istilah material requirement planning. Kemudian pada tahun 1970-an, sistem ERP mengalami perluasan pada area fungsional engineering yang dikenal dengan istilah closed loop engineering. Next. Selanjutnya pada tahun 1990-an, sistem ERP mengalami perluasan pada area fungsional finance dan human resource management yang dikenal dengan istilah Monetary Resource Plan atau MRP2. Kemudian pada tahun 1990-an, sistem ERP mengalami perluasan pada area fungsional delivery yang dikenal dengan istilah Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan pada tahun 2000-an hingga sekarang, sistem ERP telah mengalami perluasan pada semua area fungsional. Suatu orangnya itu sales dan marketing, customer support, supplier management, dan istilah distance resource planning atau ERP. Dan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya di sini nama saya Laura Naili Sabita dengan nomor NIM 2205 1214 akan menjelaskan tentang perkembangan sistem ERP. Perkembangan sistem ERP meliputi integrasi teknologi terkini seperti cloud, analitik data, dan kecerdasan buatan. Akses mobile, IoT, keamanan yang ditingkatkan, serta pendekatan pengembangan yang lebih fleksibel seperti agile dan DevOps juga menjadi fokus. Secara keseluruhan, ini meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan adaptabilitas sistem ERP sesuai kebutuhan bisnis. Next. Next. Di dalam perkembangan sistem ERP ini terdapat beberapa poin. Beberapa poin tersebut adalah keterlibatan pengguna dan antarmuka intuitif, konstomisasi dan modularitas, keamanan yang ditingkatkan, metode Agile dan DevOps. Selanjutnya, next. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Marsyanda Nuzara dengan NIM 220512141119. Saya akan menjelaskan bagaimana sih infrastruktur sistem ERP. Infrastruktur sendiri merupakan hal utama dalam perencanaan pemakaian sistem ERP atau bisa disebut pondasi, di mana hal ini termasuk prasarana baik fisik maupun non-fisik yang menunjang implementasi ERP, di mana hal itu terdapat 3 infrastruktur ERP yang utama yaitu people, teknologi, dan proses. Next.
Nah, pondasi utama infrastruktur yang perlu diperhatikan tadi yaitu satu, orang-orang yang terlibat dalam penerapan sistem ERP merupakan faktor yang sangat penting, yaitu seperti komitmen, dukungan, dan keterlibatan, sense of belonging, semangat, dan minimalkan rasa perlawanan, dan yang ketiga, peran konsultan dalam memberikan support dan dokumentasi. Untuk yang kedua, yaitu teknologi, di mana sebelum memutuskan untuk sistem ERP perusahaan harus memastikan proses bisnis telah dioptimalkan dan terdokumentasi dengan baik. Prosesnya harus memiliki kontrol yang ketat dan tiap bagian yang terlibat untuk memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai dengan efektif. Yang kedua, memastikan bahwa proses bisnis yang ada dapat diintegrasikan dengan sistem ERP dengan lancar dan efisien. Lalu yang ketiga, perlunya memperhatikan teknologi yang digunakan seperti investasi, lalu ada infrastruktur jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang kedua, pemilihan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan maupun masa depan. Dan yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak harus kompatibel dan scalable untuk mendukung ERP. Next. Nah, tahapan sistem terintegrasi pada implementasi infrastruktur ERP di sini ada 4. Yang pertama, strategi. Fokus pada tujuan bisnis yang disesuaikan dengan visi organisasi dan memahami model bisnis dan untuk meningkatkan strategi. Yang kedua, ada perencanaan. Di sini melibatkan aspek teknis dan non-teknis dalam pengembangan sistem integrasi. Yang ketiga, ada implementasi. Di sini fokus pada penyelesaian target yang telah didapatkan dalam strategi visi. Yang keempat, ada evaluasi untuk mengevaluasi kesesuaian antara perancangan dan implementasi, lalu melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak efektif. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya Rifa Malika Ali Firdaus dengan NIM 2205 1414146. Di sini saya akan melanjutkan dengan topik konsep dan arsitektur ERP. Konsep dasar ERP dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, ERP adalah paket software komersial yang mengintegrasikan aliran informasi di perusahaan, termasuk keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Kemudian yang kedua, sistem ERP dapat dikonfigurasi dan mengintegrasikan informasi serta proses di seluruh area fungsional organisasi. Kemudian yang ketiga, ERP memiliki satu basis data, satu aplikasi, dan satu antarmuka di seluruh perusahaan. Berikut adalah tampilan konsep dasar ERP-nya. Kemudian untuk arsitektur sistem ERP, secara arsitektur pengguna sistem ERP berhubungan dengan aplikasi server yang kemudian terhubung ke database server. Untuk sistem ERP tertentu sudah bisa diakses lewat web atau internet. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna sistem ERP ini dapat melakukan di luar lingkup perusahaan atau web yang tentunya dengan otoritas yang jelas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktania Wahyuni dengan NIM 128. Di sini saya akan membahas kenapa sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena integrasi yang dimungkinkannya antar semua fungsi yang ada dalam perusahaan. Contohnya ketika seseorang konsumen membuat pesanan dalam sistem ERP, mereka akan secara otomatis memperoleh informasi lengkap terkait pesanan tersebut, seperti informasi keuangan, riwayat pesanan sebelumnya, tingkatan persediaan, jadwal pengiriman, dan lainnya. Selain itu, dengan integrasi rantai nilai perusahaan dengan mitra biasanya akan tercipta perusahaan meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Yang pertama, perusahaan tidak perlu menimbun bahan di gudang dengan nilai yang signifikan karena sudah mengetahui jumlah stok yang ada di dalamnya. Yang kedua, perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah, cepat, dan berkualitas karena telah terjalin jaringan proses antar pemasok dan perusahaan. Yang ketiga, integritas nilai rantai perusahaan memungkinkan fokus pada kompetensi utama, outsourcing, proses pendukung, dan meningkatkan efisiensi serta probabilitas. Next. Next.
Penerapan sistem ERP memiliki banyak manfaat seperti sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan efisiensi proses bisnis internal perusahaan membawa peningkatan yang signifikan dalam pelayanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Penurunan biaya. Sistem ERP dalam menurunkan signifikan dan dalam biaya pemrosesan transaksi hardware, software, serta karyawan pendukung teknologi informasi dibandingkan dengan sistem yang terintegrasi lainnya. Memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan fungsi manajemen lainnya dengan menyediakan informasi kinerja bisnis. Penyatuan budaya dan data antar departemen menghasilkan struktur organisasi yang fleksibel, tanggung jawab, manajerial, dan adaptif, serta tenaga kerja yang lincah untuk mengekspresikan peluang bisnis baru. Selanjutnya, sistem ERP menawarkan sistem integrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sistem ERP tidak hanya memudahkan data orang, tetapi menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. Next. Sistem ERP dapat memudahkan ekstraksi informasi untuk menghasilkan analisa dan laporan mendukung perencanaan jangka panjang. Sistem ERP menghasilkan informasi relevan dari masukan untuk merencanakan aktivitas antara departemen secara efisien seperti perencanaan pembelian, produksi, cash flow, penjualan, dan biaya. Sistem ERP menciptakan struktur organisasi efisien, mengintegrasikan fungsi-fungsi seperti pembelian, produksi, keuangan, serta menerapkan standarisasi data untuk departemen. Sistem ERP memastikan bahwa semua aktivitas mengikuti prosedur yang ditetapkan, memastikan efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Yang terakhir, mengendalikan seluruh proses bisnis dengan menggabungkan aktivitas setiap departemen dalam satu sistem integrasi untuk mencegah kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan sumber daya, dan alokasi yang tidak tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.